Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Di sini alhamdulillah terjawab ya, di mana P1, P2, P3, P4 mendapat penempatan ketika di sekolah induknya tidak ada formasi resmi. Fix 100% formasi bisa berpindah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait di mana P1, P2, P3, P4 mendapatkan penempatan ketika di sekolah induk tidak ada formasi resmi. Let's go. Di sini kita langsung tutup poin saja Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk batas akhir ya Bapak Ibu resum seleksi di SSCSN itu 31 Oktober sampai dengan 13 November ya. Jadi 31 Oktober sampai 13 November itu Bapak Ibu ya melakukan pendaftaran seleksi ya. Ini mulai dari P1, P2, P3, P4, dan sekaligus itu sudah diumumkan terkait yang mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Nah, nantinya itu setelah itu di tanggal 31 Oktober juga sampai tanggal 15 November ada seleksi administrasi ya yang dilakukan secara otomatis oleh sistem SSCISN. Nantinya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dimulai tanggal 16 sampai tanggal 17 November 2022. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwasanya di mana kira-kira penempatan tuh pelamar P1 ketika di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Tentunya kalau P1 gampang sekali ditebak. Ketika mendapatkan formasi, nantinya itu ada dua kemungkinan. P1 itu ditempatkan di sekolah non-induk atau formasi berpindah ke sekolah induknya. Nah, jumlah yang akan mengisi formasi untuk pelamar prioritas 1 mendapatkan penempatan baik itu di sekolah induk maupun di sekolah non-induk itu ada sebanyak 127.000 ya, 186 guru lulus PG yang dipastikan akan mengisi penempatan baik itu P1 ya, baik P1 yang ada di sekolah induk ataupun P1 yang tidak di sekolah induk. Seperti itu ya. Sedangkan ada 41.892 ini butuh koordinasi oleh Pemda. Sebenarnya ini 41.892 itu sangat dibutuhkan untuk oleh Pemda Bapak Ibu, itu sangat dibutuhkan karena memang ada kebutuhannya. Begitu pula yang 11.349 ini potensi ya diangkat atau diisi oleh guru lulus PG dengan catatan turun prioritas ya, turun prioritas untuk mengikuti seleksi lagi, baik itu seleksi observasi ataupun UNBK jika misalkan P1 langsung terjun payung ke P4 seperti itu. Sedangkan sisanya 13.527 inilah yang sama sekali tidak tersedia formasi dan menjadi PR bagi Kemendikbudristek di tahun 2023. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya untuk penempatan ya bagi rekan-rekan guru yang tidak mendapatkan penempatan bagi P1 itu tentunya sudah dijelaskan berulang kali bahwa bisa turun prioritas ya, turun prioritas baik itu ke P2, P3 atau pelamar umum. Nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kompetensi ya. Nantinya penempatan Bapak Ibu itu disesuaikan dengan ketersediaan formasi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah turun prioritas, nantinya itu Bapak Ibu akan mengikuti yang namanya seleksi penilaian kesesuaian. Yang pertama itu adalah ada pemeriksaan background check, kemudian ada pemeriksaan nilai kompetensi itu sebanyak 40%, kemudian tuh nilai kinerja yang dinilai itu sebanyak 60%. Untuk seleksi penilaian kesesuaian, setiap pelamar itu memiliki akun SSCSN, kemudian nantinya setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai observer untuk memberikan penilaian. Jadi yang pertama di sini adalah latar belakang. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika,
fisik, toprika, dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini untuk P2 P3 Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemeriksaan background check akan diperiksa oleh Dinas Pendidikan dan tentunya BKPSDM. Sedangkan untuk nilai kompetensi itu 40%, yang menilai itu adalah kepala sekolah, kemudian guru senior, kemudian pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan nilai kinerja 60% ini akan dinilai kerjaan di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan, Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini nilai kinerja ada 60% Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, Bapak Ibu tentunya harus memahami juga ya bahwa untuk guru lulus passing grade sendiri itu untuk penempatannya itu berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi ada THK 2, kemudian baru masuk ke honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Nah, dari 193.000 guru lulus PG tahun 2021 itu terdapat sekitar 55.000 yang belum dapat diangkat pada tahun 2022 karena dua alasan ya. Jadi ada dua alasan sehingga 55.000 guru lulus PG itu belum dapat diangkat. Yang pertama itu adalah memang Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, kemudian terjadi oversupply. Dalam hal ini tidak tersedia formasi untuk mapel tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi dari 193.000 guru lulus passing grade tahun 2021 itu terdapat sekitar 55.000 guru yang belum dapat diangkat ya pada tahun ini. Itu karena Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan dan terjadi oversupply, tidak tersedia formasi untuk mapel tersebut. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk penempatan guru lulus passing grade ya seperti ini, yang mana kita lihat ilustrasinya bukan ya, di mana P1 P2 akan mendapatkan penempatan ketika formasi di sekolah induknya tidak ada. Kalau untuk P1 P2 kami kan sudah jelaskan ya. Nah, sekarang kita coba membuat skema untuk pelamar prioritas 3 atau guru honorer negeri masa kerja di atas 3 tahun yang masuk dalam kategori P3. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada berapa sekolah ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 sekolah yang mana formasi resmi di sekolah induk ada 5. Jadi ada 5 sekolah induk yang memiliki 5 formasi. Sedangkan pelamar P3 itu ada 14 orang, baik induk maupun non induk. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi menghitung jumlah kebutuhan P3 mapel guru kelas, kemudian menghitung jumlah pelamar P3 mapel guru kelas. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, dari 14 ya. Dari 14 pelamar P3, 5 nilai tertinggi akan mengisi formasi. Jadi untuk seleksi observasi, penentu itu adalah nilai tertinggi Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari guru senior, kepala sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Itu adalah menjadi nilai tertinggi yang akan menjadi penentu P3 untuk mengisi formasi. Jadi kebetulan di skenario ini dari 14 pelamar P3, nilai tertinggi akan mengisi 5 nilai tertinggi akan mengisi formasi. Nah, nantinya formasi akan berpindah mengikuti sekolah induknya. Seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan di sini ya, di sini kita lihat ya, masing-masing semuanya ada sekolah induknya yang di atas ini, di bawah tidak ada formasinya. Nah, misalkan dari hasil seleksi administrasi ya, bukan administrasi tapi hasil seleksi observasi, ternyata di sini ya, yang 2 orang gurunya di sini ternyata salah satunya ini mendapatkan nilai tertinggi, sehingga nantinya di sini anggaplah ini sekolah A ya, lebih tinggi nilainya dari sini ya, dia mendapatkan nilai tertinggi. Nah, jadi secara otomatis formasi yang ada di sekolah yang saya lingkari ini akan dipindahkan ke sekolah yang di bawah. Jadi dia berhasil mengisi formasi karena mendapatkan nilai tertinggi. Nah, setelah dilihat lagi nilai, ternyata Bapak Ibu ya, guru yang satunya ini juga memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga tapi sudah tidak bisa lagi dipindahkan formasi di sini. Sudah tidak bisa lagi dipindahkan formasi karena sudah ada tadi guru yang memindahkan formasi ke sekolahnya. Sedangkan guru honorernya 2. Sedangkan guru yang satu ini juga lulus, tetapi tidak mungkin dia menggeser guru honorer yang ada di sini. Ya, jadi dicari sekolah yang memang kebutuhan gurunya itu sedikit, sehingga nantinya penempatannya ada di situ Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada sekolah juga ya, makanya nantinya dia dipindahkan di sini, untuk mengabdi di sini Bapak Ibu ya. Dan
formasinya berpindah. Jadi istilahnya ini fleksibel Bapak Ibu, ini fleksibel, formasi akan berpindah mengikuti sekolah induknya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu coba cek info dari Bapak Andika Gandrendra terkait perpindahan formasi. Lebih jelas kalau dari Kemendikbud langsung daripada kita yang menjelaskan. Banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih, dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B, sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B, berarti nggak jadi soal, karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D? Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasi yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada, nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan, ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi.
Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D, masing-masing satu. Sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya satu, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya satu, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan informasi di sekolah A dan sekolah D misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non ASN yang kelebihan misalnya. Jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua, sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu